Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Puji Tuhan, hari ini satu sukacita yang kita rasakan di mana berkat Tuhan yang terus selalu mengalir dalam kehidupan kita. Di pagi yang indah ini saya rindu untuk membagikan suatu kabar sukacita melalui kebenaran firman Tuhan dan boleh menguatkan iman harap kita lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Dan untuk mengawali sepanjang aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan yang akan saya bawakan, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk semua berkat dan cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan akan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan menjadi satu kekuatan dalam kami melangkah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan selamat kami yang hidup. Amin. Judul renungan yang akan saya bawakan hari ini adalah Alkitab dapat mengubah seseorang. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, tentunya kita sudah tahu bersama, mengatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ini adalah sudah jelas Tuhan menegaskan kepada kita semua bahwa Alkitab atau firman Tuhan dapat yang pertama itu untuk mengajar. Jadi ketika kita baca Alkitab, fungsinya itu untuk mengajar. Yang kedua yaitu menyatakan kesalahan. Kadang ketika kita baca Alkitab, terus tiba-tiba sesuai dengan kehidupan kita saat ini yang kita alami, kadang kita merasa takut. Tidak lari jauh, saya sendiri. Kadang ketika saya baca Alkitab dan relate dengan kehidupan saya atau cocok dengan apa yang saya alami saat itu, saya kadang merasa takut. Kok jadinya seperti ini? Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Ternyata banyak kesalahan yang saya lakukan ketika kita baca Alkitab. Kita baca Alkitab, melihat cerita, dan akhirnya disitulah memang benar bahwa segala tulisan yang diilhamkan itu bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Jadi selama kita akan baca Alkitab, terus menerus kita akan baca Alkitab, di situ kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan disadarkan dan kita akan ketahui atau kita mengetahui bahwa kita ini salah. Ini salah sehingga memang benar Alkitab itu menyatakan kesalahan kita. Kemudian apa? Memperbaiki kelakuan. Ketika kita sudah dinyatakan salah, itu dapat memperbaiki kelakuan. Ada satu cerita. Di sebuah pulau ini sangat indah, pasirnya putih, lautnya biru dan sangat indah. Waktu itu ada pengunjung, seorang pria, dia turis, bule, dia bermain mengunjungi pulau itu. Sampainya di pulau itu ada sekelompok masyarakat atau sekelompok suku yang ada saat itu, suku pedalaman yang memang berasal dari pulau itu. Ketika turun dari perahu, dia melihat suku itu sementara membaca Alkitab. Jadi mereka berkumpul dan sementara melihat Alkitab. Namun apa yang terjadi dengan turis ini? Apa yang dia katakan? Turis ini mengatakan bahwa, kenapa kalian masih membaca buku kuno itu? Itu sudah tidak lagi berguna di zaman sekarang ini. Bapak Ibu boleh tahu apa yang dikatakan oleh suku ini? Dia mengatakan kepada turis ini, di samping mereka itu ada kuali besar yang sudah terbengkalai, yang sudah tidak digunakan lagi. Dia katakan kepada turis ini, Bapak bisa lihat kuali di samping kami ini, kalau bukan karena Alkitab, mungkin Bapak sudah kami makan.
Ternyata Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mereka itu adalah pemakan manusia. Dan yang di sini yang ketika saya mendengar cerita ini saya sangat terpukul juga ketika kata-katanya yang mengatakan bahwa kalau bukan karena Alkitab, mungkin Bapak sudah kami makan. Dan memang benar, firman Tuhan telah menegaskan kepada kita di dalam ayat tadi bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Jadi bisa memperbaiki kelakuan orang. Dari dulunya seperti ini, akhirnya menjadi seperti ini. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang juga merasakan hal seperti itu. Contohnya itu Saulus yang ketika dia dipanggil Tuhan dalam pelayanan diubah menjadi Paulus. Itulah mengapa firman Tuhan ini sangat bermanfaat. Dan yang terakhir itu untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ketika kita sudah mengetahui itu salah dan mana yang benar, disitulah kita akan dididik melakukan kebenaran. Apakah Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat semua suka untuk membaca Alkitab? Memang ini adalah bukan satu hal yang mudah. Namun mari kita sisihkan waktu sejenak, beberapa menit untuk kita baca Alkitab. Dan ingat, ketika kita membaca Alkitab dan ada poin penting yang menegur saya secara pribadi, menegur Bapak Ibu jemaat sekalian, itulah yang memang difirmankan Tuhan, bahwa untuk menyatakan kesalahan. Mudah-mudahan melalui renungan sekolah sahabat, renungan pagi yang saya bawakan saat ini, boleh menguatkan iman harap kita. Dan saya mengajak dan Tuhan mau untuk kita semua lebih rajin lagi untuk baca Alkitab setiap hari. Dan ingat, itu bisa mengubahkan hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.